Nah, Khalifah Umarnya nggak ngomong apa-apa. Dia ambil sajadahnya, dia buka sajadahnya itu di depan gereja itu, gereja Sepulchre itu di depan itu, di tangga-tangga depan dia buka dan dia ada sholat di sana. Ini orang-orang pada nonton, heran gitu, kenapa dia tidak sholat di dalam, lebih convenient, lebih bersih, lebih tenang, kok ada sholatnya di luar gitu loh. Setelah dia selesai, orang-orang tanya, kenapa yang mulia tidak sholat di dalam gitu loh. Nah, Khalifah Umar yang hebat ini ngomongnya gini, the reason gue tidak sholat ke dalam, karena saya tidak mau gereja ini dirubah jadi masjid. Sebab orang muslim akan bilang bahwa di tempat ini adalah di mana Khalifah Umar bersolat. Jadi gereja ini harus dirubah jadi masjid. Dia bilang, saya tidak mau. Gereja ini harus tetap jadi gereja. Dan selama saya memerintah, gerejanya dilindungi dan tidak boleh dirubah jadi masjid. Tidak boleh dihancurin. Wah, it's good. Jadi pada waktu itu sebagai tandanya dia mempercayakan kunci gereja itu pada sebuah keluarga muslim. Yang sampai sekarang turun temurun. Kalau lu ke Yerusalem tuh ya, kalau ke gereja Sepulchre, tempat yang the most holy bagi orang Kristen, kunci pintunya tuh dipegang oleh keluarga muslim sampai sekarang gitu ya. Terus dia bilang gini, kita mau bangun masjid nih, di mana ya lokasinya? Oh, 25 menit dari situ, tempat di mana Isra Mi'raj katanya. Kita bangun masjid di sana. Dia ke sana tuh ke lokasi ini. Waktu itu belum ada tuh masjidnya, belum ada, tanah kosong ya, karena dihancurin gitu. Banyak tai-tai binatang apa gitu. Khalifah Umar tuh buka jubahnya dan dikumpulin tuh kotorannya. Umat muslim yang lihat gitu ikut-ikutan, semua juga bersihin tempat itu. Terus dibangunlah lokasi ini, Masjid Al-Aqsa dengan Dome of Rock-nya gitu ya. So there's a story kenapa ada tempat ini ya. Sekarang kita melihat dari pandangan orang Yahudi ya. Kenapa tempat ini penting sekali bagi orang Yahudi ya. Tadi saya sudah cerita bahwa pusat worship orang Yahudi itu tempel Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomon. Jadi salah satu ritual yang sangat penting ya. Kalau bagi orang Muslim kayak seperti ada kayak sholat 5 waktu, naik haji apa gitu, naik hajinya gitu ya, sholat atau Idul Adha, hari raya kurban. Nah, orang Yahudi ini ada satu ritual yang sangat-sangat penting, yaitu pengorbanan hari korban juga. Jadi mereka harus persembahkan darah binatang karena itu penting untuk penebusan dosa. Kalau kamu buka di Alkitab, ada di kitab Imamat tuh ritual-ritual persembahan korban ya. Nah, bagi orang Yahudi, ritual korban itu tidak bisa dilakukan di mana-mana. Hanya ada satu tempat, yaitu di lokasi ini, di Bait Allah, di lokasi ini, karena itu adalah ruang suci gitu loh. Jadi lu ndak bisa di, misalnya lu di Indonesia, gue potong kambing terus percikan darah, tidak bisa, harus di lokasi ini gitu loh. Itu kepercayaannya mereka. Nah, tapi karena Bait Allahnya udah ndak ada, nah selama 2000 tahun tuh orang Yahudi itu tidak bisa mempersembahkan ritual korban, darah korban itu gitu. What I believe, gue percaya ya, sebenarnya itu kayak hari raya kurban, Idul Adha itu ya, itu kan menirukan, mengingat pada waktu Abraham mempersembahkan anaknya, mau mempersembahkan anaknya gitu loh. Terus ada binatang sebagai pengganti gitu loh. Sebenarnya itu ritual itu lebih dalam daripada itu. Bagi orang Yahudi, ritual itu bukan hanya sebagai binatang dipotong, darahnya di ini, itu darah itu dipakai untuk sebagai penebusan dosa gitu. So tempat ini suci bagi orang. Kita mengerti kenapa orang Yahudi itu pengen harus dibangun Bait Allahnya supaya mereka bisa melakukan ibadahnya dia gitu. Nah, karena sekarang tempat ini sudah tidak ada tidak ada lagi, yang ada adalah Masjid Al-Aqsa, merupakan wilayah kekuasaan Muslim. The closest one, by the way, waktu Titus menghancurkan Yerusalem, hanya ada satu tembok yang tinggal gitu loh. Itu namanya Wailing Wall.
tembok itu paling dekat dengan ini, lokasinya dekat sekali dengan ini, dengan Dome of Rock ini. Nah, karena lokasi tembok itu begini, ini sini orang Yahudi, ini lokasinya untuk umat Muslim. Waktu gua ke sana itu temboknya kurang lebih berapa ya? Rasanya sih kayak 10 meter gitu ya, di atas gitu ya. Nah, di sini nih orang Yahudinya mereka menangis karena ini tempatnya paling dekat dengan lokasi Al-Aqsa ini. Al-Aqsa di sini, dia di sini. Mereka nangis, makanya disebut Wailing Wall, tempat tembok ratapan ya. Dipercayai bahwa seluruh doa-doa manusia seluruh dunia itu kembali ke sini, dari sini naik ke surga gitu. Orang Yahudi juga percaya begitu. Nah, karena itu kalau lo ke Wailing Wall ya, di situ di dindingnya tuh kamu ketemu tuh kertas-kertas golongan doa dari seluruh dunia. Jadi orang-orang yang tidak bisa ke sini nitipin untuk ditaruh di sini. Karena ini yang paling lokasinya dengan lokasi Dome of Rock atau ruang Holy of Holy-nya orang Yahudi. Gitu. Jadi dari penjelasan ini kamu mengerti kenapa ada sejarahnya kayak gitu. Ya. Kemudian singkat cerita, jadi orang Yahudi yang tersebar ke seluruh dunia, ada yang ke Eropa, ada ke Jerman, ke Italia, kemana gitu ya. Nah, mereka tuh merasa gue ini orang Jerman, mereka udah tinggal di Jerman, mereka ngomong bahasa Jerman, tapi walaupun gitu mereka masih ada adat kebiasaan Yahudinya gitu. Tapi mereka tetap merasa nasionalisnya Jerman. Sampai satu kali Hitler datang tahun 42 tuh. Hitler bilang gini, lu turunan Yahudi semua harus pakai bintang ini, bintang David, dan lu tidak boleh punya rumah, tidak boleh hanya diusir, lu pulang ke negeri lu, pulang ke negeri lu. Orang Yahudinya tadinya ini sekarang pada kaget, oh kita ini bukan orang Jerman ya, kita ini orang Yahudi, kita harus pulang ke Yahudi. Tapi di mana negaranya tidak ada, yang ada sekarang kan Israel, Palestina tuh. Akhirnya banyak kan pengungsi Yahudi itu mau pulang ke Israel, tapi tidak ada negaranya. Oleh Inggris mereka dibantu untuk proklamirkan kemerdekaannya kurang lebih November tahun 1947. Terjadilah. Jadi orang-orang di sini, orang Palestina itu yang sudah dari tahun berapa 2000 tahun tuh, berapa generasi tuh, kali 40 generasi, engkongnya lagi tinggal di situ, punya sertifikat tanah di situ, sekarang tiba-tiba disuruh pergi. Jadi lu bayangin perasaannya orang Palestina juga gitu loh. Jadi kita juga kita juga mengerti kenapa orang Palestinanya marah gitu ya. Jadi tadinya mereka bilang, oh lu sementara pindah gitu ya. Ternyata bukan sementara, selama seterusnya gitu ya. Dan mereka diusir dari rumahnya gitu. Dan tanah ini diklaim dibuatlah jadi negara, datang ditempati oleh orang Yahudi. Nah, ini menjadi konflik. Makanya kenapa sampai sekarang ya, gue dari SD tuh